Nah, kemudian yang anggaran tahun 2022 itu belanja pegawai 517 miliar sekian, belanja barang 3.485 miliar sekian, belanja modal 87 miliar sekian, kemudian belanja bansos 74.165 miliar. Ini kami masih mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Kami sudah kirim surat 3 kali. Kemarin yang terakhir, yang ketiga untuk anak yatim. Sampai sekarang belum ada jawaban. Jadi untuk anak yatim, dan kami juga menanyakan untuk yang lansia yang menerima bansos PPKM. Apakah ini dapat lagi atau tidak? Nah ini, tapi yang anak yatim prioritas kami kurang lebih 11 triliun untuk bisa dibantu direalisasikan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Bu Risma berkata yang pertama terkait dengan bantuan BPNT jenis ini diperpanjang atau tidak. Kemudian yang kedua terkait dengan bantuan khusus dengan nominal 200 hingga 300 ribu rupiah yang dicairkan tiap bulan ya sahabat YouTube. Tentu harapan kita semua bantuan baik itu PKH maupun BPNT segera dicairkan ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sudah menyaksikan video yang di awal tadi? Nah sahabat YouTube, video tersebut kita ambil dari rapat ya sahabat YouTube, rapat kerja yang dilakukan oleh DPR RI Komisi 8 dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia membahas tentang realisasi anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia di tahun 2021 dan juga terkait dengan anggaran tahun 2022 ya sahabat itu. Nah di dalam rapat kerja tersebut Bu Risma menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, utamanya terkait dengan anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia di tahun 2022 dan juga beliau bercerita bahwasanya telah mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan ini sebanyak 3 kali sahabat YouTube ya. Di antaranya ini terkait dengan nasib penerima bantuan BPNT. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bantuan khusus ya, atensi anak yatim sahabat YouTube. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, ini terkait dengan kira-kira nasib bantuan BPNT jenis ini ya, jenis ini itu yang dimaksud adalah bantuan BPNT PPKM. Ini kira-kira dilanjutkan atau tidak untuk diberikan kepada penerima manfaat di tahun 2022 ini ya sahabat itu. Kita ketahui bersama bahwasanya bantuan BPNT PPKM ini diberikan oleh pemerintah kepada penerima manfaat sebanyak 5,9 juta KPM yang berasal dari usulan pemerintah daerah di seluruh Indonesia ya sahabat itu. Di mana bantuan tersebut diberikan ketika masa adanya PPKM ya, digunakan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat di situasi pandemi COVID-19 dan diberikan selama 6 bulan mulai dari bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2021 sahabat YouTube. Dan saat ini juga masih
ada proses pendistribusian kartu KKS tentunya bagi keluarga penerima manfaat penerima bantuan BPNT PPKM, baik itu yang kartunya masih belum terdistribusi dan juga yang tambahan ya sahabat YouTube. Dan juga pada tanggal 26 Januari saat ini adalah batas akhir proses verifikasi kelayakan bagi mereka keluarga penerima manfaat yang masuk usulan pemerintah daerah apakah masih layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan BPNT PPKM ya sahabat itu. Bantuan BPNT PPKM ini diberikan per bulannya adalah Rp200.000. Aslinya ini dalam wujud sembako ya karena BPNT, namun karena di kemarin ya di akhir bulan ataupun di akhir tahun ini mengejar deadline supaya tidak kembali ke kas negara, akhirnya bantuan BPNT PPKM ini banyak yang dicairkan dalam bentuk uang tunai ya sahabat itu. Namun perlu dipahami bersama ya sahabat itu bahwasanya surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan nasib penerima manfaat keluarga penerima manfaat bantuan BPNT PPKM ini apakah masih dilanjutkan atau tidak, ini sifatnya adalah bertanya kepada Kementerian Keuangan karena yang memegang kendali anggaran apakah ditambah atau tidak atau anggarannya masih ada atau tidak ini adalah Kementerian Keuangan ya sahabat itu. Jadi apabila nasibnya nanti berarti nunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. Apabila memang anggarannya masih ada, tentu bisa kemungkinan besar akan dilanjutkan pemberiannya untuk penerima bantuan BPNT PPKM ya sahabat itu. Namun apabila anggarannya ini sudah tidak ada, tentu tidak diberikan lagi. Namun kabar gembiranya Kementerian Sosial Republik Indonesia ini memastikan untuk penerima BPNT PPKM yang berusia lansia dan juga disabilitas ataupun yang usianya 40 tahun ke atas ini akan dimasukkan ke penerima BPNT reguler yang pada tahun 2022 ini setiap bulannya akan mendapatkan bantuan BPNT secara rutin sebesar Rp200.000 ya sahabat itu. Itu yang pertama. Jadi nasib diperpanjang atau tidak untuk penerima bantuan BPNT PPKM menunggu dari Kementerian Keuangan ya sahabat itu. Kemudian yang kedua, Bu Risma juga berkata pada rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada tanggal 19 Januari tahun 2022 kemarin ini terkait dengan bantuan khusus dengan nominal 200 hingga 300.000 rupiah per bulannya ya sahabat itu. Ini yang dimaksud adalah bantuan khusus ini adalah bantuan atensi anak yatim. Jadi Bu Risma di tahun 2021 kemarin sudah menjabarkan terkait dengan program baru ini, namun hingga saat ini oleh Kementerian Keuangan juga masih belum direalisasikan hingga Bu Risma ini atau Kementerian Sosial bersurat ke Kementerian Keuangan sampai 3 kali ya sahabat itu. Nah, terkait dengan bantuan atensi anak yatim ini atau bantuan baru ini ya khusus untuk anak yatim, ini yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk 3 golongan anak yatim sahabat itu. Golongan yang pertama adalah anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Rinciannya bagi anak yatim yang belum sekolah ini totalnya adalah 7.069 anak. Kemudian untuk yang sudah sekolah sebanyak 22.931 anak. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan anak yatim yang diasuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA. Ini yang belum sekolah sebanyak 4.000 anak. Adapun yang sudah sekolah sebanyak 41.000 anak. Kemudian golongan yang ketiga adalah anak yatim yang diasuh oleh keluarga fakir miskin dan tidak mampu. Untuk yang belum sekolah ini totalnya adalah 1.312.946 anak. Adapun yang sudah sekolah adalah 2.665.676 anak sahabat itu. Sehingga totalnya jumlah sasaran ya bantuan atensi anak yatim ini sebanyak 4.053.622 anak.
Adapun yang belum sekolah, ini rencananya bantuan yang diberikan per bulannya adalah Rp300.000, sedangkan yang sudah sekolah per bulannya adalah Rp200.000, diberikan selama 12 bulan sepanjang tahun di tahun 2022 ini. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan ini sebanyak 11.317.510.800.000 rupiah, sahabat itu. Nah, ini tentunya menunggu realisasi dari Kementerian Keuangan ya, sahabat itu. Namun besar harapan dari Bu Risma khusus untuk bantuan atensi anak yatim ini bisa direalisasikan oleh Kementerian Keuangan, sahabat itu. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.